Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mak Saufa. Alhamdulillah di kesempatan kali ini Mak Saufa mau sharing-sharing kegiatan Mak di hari ini belanja hemat seperti biasa dengan budget Rp20.000 di Cikarang. Nah, kali ini Mak Saufa belanjanya di Mamang Dorong. Seperti biasa, emak belanja Rp20.000 dan kali ini emak dapet 3 menu masakan. Penasaran kan emak belanja apa aja? Dan ini dia tadi belanjaan emak di Mamang Dorong tadi ya. Yang pertama emak beli tahu kuning satu plastiknya ini harganya Rp5.000. Selanjutnya emak juga beli santan kara segini tuh harganya Rp4.000. Kacang panjang Rp3.000, jagung Rp3.000, dan emak juga beli telur Rp4.000. Jadi total belanjaan hari ini adalah Rp19.000. Alhamdulillah wa syukurillah, dari belanja Rp19.000 ini Mak Saufa bisa dapet 3 menu masakan istimewa. Yang pertama emak bikin tumis kacang panjang dan jagung. Untuk masakan yang kedua emak bikin tahu santan. Dan yang ketiga emak bikin telur dadar. Ya, semoga vlog emak kali ini tuh bisa menginspirasi bunda-bunda semua dan juga bisa bermanfaat. Untuk teman-teman yang selalu mendukung channel Emak Saufa, emak ucapkan banyak terima kasih. Dan untuk yang baru bergabung, emak ucapkan selamat datang. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe-nya. Terima kasih. Alhamdulillah wa syukurillah, seneng banget Mak Saufa hari ini bisa menemani aktivitas bunda-bunda semua di rumah. Semoga bunda-bunda di sana senantiasa sehat selalu, dilancarkan rezekinya, dan juga dimudahkan segala urusannya. Bagi bunda yang sedang sakit, sedang ditimpa musibah, semoga diberi kesabaran yang luas, dan dengan kesabarannya itu diberikan pahala yang berlimpah. Bunda-bunda yang kebetulan lagi banyak banget masalah, pokoknya lagi sulit-sulitnya. Iya, bunda-bunda di sini emak bukannya menggurui atau emak sama sekali tidak ada maksud apapun, tapi percayalah bunda-bunda ya, apabila bunda-bunda sedang mengalami masalah apapun itu ya, mengalami hal yang sangat berat di hidup bunda-bunda semua, percayalah bahwa Allah tuh sedang sayang sama bunda semua gitu loh bun. Artinya bunda-bunda itu kuat, artinya bunda-bunda itu spesial. Artinya bunda-bunda itu adalah orang yang dipilih menjadi seseorang yang kuat dan sedang diuji untuk menjadi lebih baik dari diri bunda yang sebelumnya. Jadi bunda-bunda menghadapi apapun itu teruslah positive thinking, teruslah terhubung dengan Allah, teruslah untuk mencari ridha Allah, dan teruslah untuk menjadi pribadi yang lebih baik dari diri kita yang sebelumnya. Belajar terus dan belajar terus. Karena pada dasarnya setiap manusia pasti mengalami kesulitannya masing-masing. Jadi kita jangan pernah merasa bahwa diri kita itu paling menderita, paling tertekan, pokoknya sih paling ya, jangan pernah merasa seperti itu. Karena setiap orang itu pasti diuji dengan ujiannya masing-masing. Dan apabila kita melihat seseorang yang kelihatannya tegar, kelihatannya baik-baik saja, kelihatannya senang, bahagia hidupnya, bisa jadi dia itu mungkin mengalami masalah yang lebih berat dari kita, tapi dia pandai dalam menyembunyikannya. Seperti itu ya bunda ya. Jadi mari kita saling memeluk, mari kita saling menguatkan, mari kita terus belajar dan terus belajar ya bunda ya. Bunda yang mengalami hal-hal yang tidak mengenakan dalam hidup tidak perlu malu. Yang harus bunda lakukan, bunda hanya perlu belajar, perlu untuk mendewasakan diri, dan jangan sampai itu terulang kembali, itu saja. Jadikan itu sebagai pengalaman hidup, bekal hidup, supaya kedepannya itu kita jadi lebih hati-hati dan waspada. Terimalah hidup kita, terimalah diri kita, dan maafkanlah gitu loh bun. Jadi biarkanlah kita berkembang, relakan, ikhlaskan bahwa kita itu bisa lebih baik. Kita bisa gitu, pasti bisa. Jadi jangan pernah putus asa.
Kalaulah saat ini kita sedang mendapatkan hinaan, cacian dari orang lain, atau kita mendapatkan kata-kata yang kurang mengenakan, tidak apa-apa ya. Jadi biarkan dia berjalan, biarkan dia mengalir, rasakan, nikmati, dan kalau semua itu memang benar ya kita ubah diri kita. Tapi kalau itu memang tidak ada dalam diri kita, ya udah biarkan dia pergi begitu saja. Karena di dunia ini nggak ada yang abadi ya. Apapun itu dalam diri kita, mau itu bagusnya atau itu pun jeleknya, kita terima aja. Kita tidak istilahnya biarkan dia itu pergi berlalu dan jadilah diri kita yang lebih baik. Jadi bunda-bunda, kalau Mak Saufa sedang mengalami jatuh atau sedang mengalami down, hal yang tidak enak atau apapun itu ya, itu yang selalu emak lukiskan atau emak pikirkan dalam diri emak gitu, bahwa oh ini aku mau pinter, oh ini aku mau lebih baik, oh ini pasti Allah sedang menyiapkan sesuatu untuk aku kayak gitu. Jadi teruslah positive thinking, teruslah semangat, tersenyum, dan pastikan bahwa dirimu itu orang yang bisa berkarya di dunia ini ya. Ketika hidup kita bisa berkarya, kita bisa bermanfaat untuk orang lain. Aduh nggak tahu ya, Mak Saufa bersemangat banget hari ini ya Bun ya. Mak Saufa sangat-sangat ketika kemarin itu membaca komenan bunda-bunda gitu ya, sungguh sangat-sangat ingin memeluk erat bunda-bunda semua gitu loh Bun, yang mungkin sedang mendapatkan musibah gitu. Emak pengen banget menguatkan kalian. Pokoknya kita itu orang yang sangat-sangat berharga gitu. Jadi jangan biarkan diri kita ini terhina. Balaslah hinaan-hinaan itu dengan karya kita yang lebih baik gitu Bun. Nah, tapi kalau semua kita udah bisa sukses, kita bisa berkarya, kita juga jangan sombong. Jadi ketika di atas kita biasa gitu ya, merendah, tapi kalau kita ada di bawah, kita juga nggak perlu yang istilahnya malu gitu. Jadi biasa aja, teruslah kita istilahnya stabil aja, segitu aja terus, nggak perlu yang mendangak atau terlalu apa itu ke bawah gitu Bun. Karena Mak Saufa itu ngerasain sendiri ya sebagai ibu rumah tangga, kalau kita nggak pintar-pintar menyemangati diri sendiri, kita akan gampang down, beneran Bun. Jadi kita harus banyak-banyak belajar bagaimana cara kita supaya lekas sembuh gitu Bun. Apabila kita sedang sakit, kita sedang tersinggung, atau kita sedang mengalami hal yang nggak enak, kita harus belajar bagaimana caranya kita supaya bisa senyum lagi, kita bisa semangat lagi, kita bisa istilahnya bangkit lagi. Jadi kita harus belajar bagaimana diri kita itu supaya terus dan terus untuk selalu bersemangat gitu ya. Karena justru kalau kita dihina, dicaci, terus kita mendapatkan hal yang nggak enak, kita malah down, itu tuh terus terang nih masih malah banyak yang istilahnya tepuk tangan, malah banyak orang-orang di sana yang makin seneng gitu. Jadinya ya nggak ada gunanya juga gitu. Lebih baik kalau ada hal-hal yang nggak enak, ya udah jadiin pelajaran. Terus kita ya biasa aja, nggak apa-apa, namanya kita manusia, kita pasti melakukan kesalahan, ya nggak sih? Semoga kata-kata motivasi dari Mak Saufa ini bisa menyemangati bunda-bunda semua ya. Apalagi sekarang tuh lagi hari Sabtu kan ya Bun ya, nggak kerasa banget udah hari Sabtu lagi, udah weekend lagi, udah mau istilahnya family time lagi. Satu hal ya yang selalu Mak pegang, bahwa bersyukur bahwa kita masih memiliki keluarga gitu, bersyukur bahwa kita itu masih dikasih kenikmatan gitu ya, bersyukur, pokoknya bersyukur, kekuatan bersyukur, dan jadilah diri kita yang lebih baik. Itu dan itu dan itu terus ya. Jangan bosan sama nasihat emak yang itu, karena kita sebagai manusia apa sih Bun gitu, kalau enggak kita belajar dari diri kita sendiri gitu. Karena kita nggak bisa kan memaksa orang lain untuk begini dan begitu. Yang ada, yang bisa kita lakukan adalah kita belajar lebih baik lagi. Itu poinnya ya. Jadi untuk menu 19.000 hari ini emak bikin tumis kacang panjang dan jagung. Nah yang kedua ini emak bikin apa ya, tahu disantenin, apa sih ya namanya ya, sambal tahu santen. Pokoknya ini tuh emak terinspirasi dari apa ya, emak pengen makan tahu, terus pakai kuah yang kayak medok gitu, jadinya seperti inilah Bun ya. Kadang emak tuh ini loh Bun, kalau dalam memasak itu ya,
Kadang ada aja yang di pikiran emak itu, aduh pengen makan itu, tapi versi hematnya bagaimana gitu. Bunda-bunda juga suka gitu nggak sih? Bisa komen ya di kolom komentar. Selalu berhemat dan selalu berhemat itu yang emak lakukan supaya emak itu tetap waras, tetap bisa ngatur uang, anak-anak bisa sekolah, terus emak juga bisa punya tabungan. Itu yang emak lakukan ya supaya apa ya, rumah tangga emak, ekonomi emak itu bisa stabil, terus istilahnya kalau ada apa-apa itu ada tabungan gitu. Nah, selanjutnya tinggal kita mencari ridho Allah aja, melaksanakan perintah Allah dan pokoknya terus belajar aja. Masya Allah, tabarakallah, menu emak hari ini menurut emak itu enak banget. Jadi bunda-bunda bisa nyoba ya. Dan karena masakannya juga udah selesai, Mak Saufa mohon undur diri. Tunggu vlog emak selanjutnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.